Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Azali. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Baiklah, materi yang diangkat pada kesempatan kali ini mengenai PBL, Project Based Learning. Apa sih itu? Yaitu mengenai pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau disingkat dengan PBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang berbasis pada peserta didik atau disebut dengan student center dan dapat dipilih serta digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang akan memberikan warna baru dalam pembelajaran yang umumnya cenderung konvensional. Adapun tujuan dari PBL yaitu fokus pembelajaran berbasis proyek bertujuan agar peserta didik dalam pembelajaran dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk, dan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang umumnya sekadar mendapat teori-teori yang dihafal saja. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat pengetahuan dan keterampilan yang bermakna jangka panjang. Selanjutnya ada konsep dasar. Pertama, pembelajaran berbasis proyek didukung oleh teori belajar konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme oleh Piaget dikemukakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Inti dari pembelajaran konstruktivisme meningkatkan pengetahuan dalam ranah akademik, sosial, dan personal secara bersamaan. Yang kedua, secara konsepsi, pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti dan media pembelajaran. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan informasi melalui aktivitas-aktivitas dan bentuk nyata sebagai bentuk hasil belajar. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek awalnya dikarenakan oleh Johnny Dewey, memungkinkan peserta didik melakukan berbagai pilihan dalam proses pembelajaran. Peserta didik bekerja sama dalam berbagai tugas yang berbeda yang berkaitan dengan proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek bermakna, terpadu, dan aktif, maka guru menemukan lebih banyak kesempatan menantang peserta didik pada tingkat kemampuan mereka sendiri. Adapun prinsip-prinsip yang dikemukakan menurut Thomas, yang pertama ada sentralistis atau centrality. Yang kedua ada pertanyaan pendorong atau penuntun atau driving question. Yang ketiga ada investigasi konstruktif atau constructive investigation. Yang keempat ada autonomi atau autonomi. Yang kelima ada realistis atau realis. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada peserta didik membuat keputusan tentang kerangka kerja. Yang kedua adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Ada peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Yang terakhir yaitu ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang dikemukakan oleh The George Lucas Educational Foundation ada 6. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question, yaitu pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas.
Topik penugasan dikaitkan dengan dunia nyata yang relevan dan bermakna untuk peserta didik, dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua ada mendesain perencanaan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian tugas atau proyek. Yang ketiga ada menyusun jadwal atau create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain yang pertama, membuat timeline atau alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline atau batas waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Selanjutnya yaitu menguji hasil, assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.